Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia masuk ke Yerusalem Minggu Palm dan minggu menjelang Yesus disalibkan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Nats 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yesus mengutuk pohon ara. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Baik, saya akan bacakan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita melihat satu tindakan Tuhan Yesus yang kelihatannya iseng. Dia mengutuk pohon ara yang sedang dikatakan daunnya hijau. Tindakan Tuhan Yesus Kristus ini bukan hanya sekedar tindakan iseng, tapi dia mau memperagakan. Dia menggunakan pohon ara ini sebagai alat peraga untuk kita bisa hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga mau menunjukkan kepada kita melalui pohon ara ini, tidak hanya hidup kita seperti pohon ara yang pada saat itu berdaun hijau, lebat daunnya. Tetapi ketika Yesus menginginkan buah dari pohon ara tersebut, Yesus tidak menemukan satupun buah dari pohon yang berdaun lebat tersebut. Yesus pada saat itu lapar, dia menginginkan buah tersebut, tapi tidak ada satupun buah. Hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya dia melihat daun lebat, tetapi juga dia menginginkan buah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak cukup kita sebagai orang Kristen yang kelihatannya hidupnya ada damai sejahtera, hidupnya ada sukacita, kemudian hidupnya terlihat diberkati Tuhan, tidak kekurangan apa-apa. Lebih daripada itu, Tuhan menginginkan buah kehidupan kita dari mengikuti Tuhan Yesus dan di mana kita sebagai murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, yang pertama yang Tuhan ingin tunjukkan adalah supaya hidup kita berbuah lebat. Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya sekedar datang ke gereja, sekedar beribadah pada hari Minggu. Setelah itu selesai, hidupnya kembali seperti kehidupan sebelum mengenal Tuhan Yesus. Ketika dia keluar dari gereja, hidupnya tidak pernah berbuah, hidupnya tidak pernah berubah, tidak ada buah pertobatan di dalam kehidupannya, apalagi buah untuk yang bisa menghasilkan dalam pelayanannya. Jadi kehidupannya adalah kehidupan yang tidak berbuah sebagai orang Kristen. Ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara,
Ayat 20, murid-murid merasa heran ketika Tuhan Yesus sekonyong-konyong membuat pohon ara itu kering seketika. Dari yang berbuah lebat menjadi kering. Bagaimana mungkin? Ya, sekonyong-konyong saat itu, seketika itu juga menjadi kering. Mungkin kalau dibakar untuk menjadi kering, pohon itu memerlukan proses waktu. Atau ketika musim kekeringan terjadi, memerlukan waktu supaya pohon itu menjadi kering. Tetapi Tuhan Yesus lakukan itu sekonyong-konyong. Seketika Tuhan Yesus membuat pohon ara itu menjadi kering. Nah, saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan membuat pohon ara ini menjadi kering, saudara-saudara. Ini adalah satu tindakan, sekali lagi Tuhan Yesus menginginkan dalam kehidupan kita buah dari pertobatan kita, buah dari mengikuti Tuhan Yesus. Nah, untuk menghasilkan buah ini, ayat selanjutnya Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana supaya hidup kita berbuah lebat. Ayat 21 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu dapat berbuat apa saja. Dan termasuk juga berbuat apa yang kuperbuat." Itu yang terutama. Asalkan kamu percaya dan tidak bimbang, kamu melakukan apa saja dan kamu bisa berbuat apa yang Tuhan perbuat. Bapak Ibu, ketika kita tidak bimbang dan percayalah, kita dapat melakukan apa yang Tuhan perbuat. Dengan kata lain, kita melakukan bukan hanya apa yang kita inginkan, tapi lebih daripada itu, kita sanggup melakukan apa yang Tuhan perbuat atau kehendaki. Dikatakan selanjutnya, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Bukan hanya pohon ara menjadi kering, tetapi gunung ini akan beranjak ke laut. Hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, saudara-saudara. Ketika hari ini Tuhan Yesus katakan kepada kita, pergi ke sungai, di sosok ada sungai Tayan, ambil pancingmu dan kamu pancing ikan di sungai Tayan. Lakukan segera. Dan apa yang Tuhan katakan kepada istri kita, pada orang di rumah, sediakan panggangan ikan. Kita akan memanggang ikan hari ini dari hasil tangkapan mancing di sungai Tayan. Lalu orang rumah atau istri kita berkata, kita akan manggang ikan apa? Saya pun juga belum tahu. Ketika saya mancing, saya dapat ikan apa? Karena saya tidak tahu di ikan Tayan itu ada ikan apa. Mungkin ada atau mungkin tidak ada. Saya pun tidak tahu. Tapi Tuhan suruh kita mancing ikan di sungai Tayan. Saya tidak suka mancing. Saya harus lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sementara istri saya bertanya, kita mancing ikan apa? Lalu Tuhan berkata kepada saya ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ikan apa yang akan kita dapat? Tuhan berkata kepada saya, ikan hiu. Kamu akan mancing ikan hiu. Hal yang mustahil, saudara-saudara. Ikan hiu ada di laut. Kita sedang mancing di sungai. Belum pernah saya mendengar ada ikan hiu di sungai Tayan. Jangankan ikan hiu, saudara-saudara, ikan
Ikan yang kecil-kecil saja sudah jarang ada di ikan tayan. Kalaupun ada, sulit untuk ditangkap. Jangankan ikan sebesar hiu, apalagi hiu hidup di laut, bukan di air tawar. Hal yang mustahil kita lakukan. Tetapi ketika Tuhan suruh ambil pancingmu, lakukan, mancing di ikan, dan kita akan menikmati hasil pancingan yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Ya dan amin. Jangan bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, ikan hiu ini ada di laut, bukan di sungai. Belum pernah di sungai Tayan ini ada ikan yang sebesar ikan hiu untuk dipancing. Sudah jarang ikan di sungai Tayan. Kita sedang berdalih-dalih kepada Tuhan. Ketika Tuhan katakan demikian, pancing ikan hiu, lakukan, ya dan amin. Kita akan menikmati buah dari ketidakbimbangan kita, buah dari ketidakpercayaan kita. Kalaupun itu terjadi, itu adalah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita oleh karena kita tidak bimbang dan percaya kepada Tuhan. Ada amin. Saudara-saudara, hal ini pernah terjadi di dalam abad ke-10. Terjadi di Mesir, tepatnya di Kairo. Saya pernah pergi beberapa kali ke tempat tersebut yang disebut dengan atau yang dikenal dengan Bukit Mukatam. Jadi Bukit Mukatam ini sekarang ini ada gereja sampah di situ. Ya memang gereja sampah, dikenalnya sebagai gereja sampah, di mana banyak orang-orang yang datang ke tempat itu, terutama jemaat-jemaatnya dari kalangan pemungut sampah. Dan kita bisa melihat satu keajaiban Tuhan di sana. Ada satu gereja besar, di mana gereja itu didirikan atau dibangun dari tiga buah gua kombinasi seperti itu, dan lalu kemudian dibangun tribun-tribun di situ, tempat duduk tribun, dan diperkirakan gereja itu memuat 10.000 jemaat. Satu gereja yang memancarkan harum Kristus, bukan harum sampah. Sekalipun ketika kita mau menuju ke sana, di sana banyak para pemulung sampah yang mengumpulkan sampah dari seluruh kawasan Kairo. Kita menemukan mungkin bukan bau harum yang dimaksud seperti minyak wangi. Memang ketika kita masuk ke tempat itu, sepanjang perjalanan menuju Bukit Mukatam tersebut, gereja sampah itu, kita mencium bau yang tidak harum. Tapi kita melihat dari orang-orang yang ada di tempat itu, ada bau harum Kristus. Karena apa? Saya melihat sekalipun tempatnya sesak, untuk lewat, jangankan bis, untuk lewat mobil saja sulit sekali. Kalaupun ada mobil yang sedang ada bongkar muat sampah di tempat itu, saudara-saudara, kita harus ngantri, dan antrian itu bisa panjang. Mungkin kalau di Jakarta atau di kota besar, itu akan terjadi keributan, akan terjadi maki-makian. Tapi itu tidak terjadi. Orang sabar menunggu antrian untuk bisa lewat ke tempat tersebut. Sekalipun terjadi macet, tidak ada makian, karena di situ tempat tersebut mencerminkan harum Kristus. Hal yang menarik dari Bukit Mukatam itu atau gereja sampah itu adalah terjadinya gereja sampah tersebut atau Bukit Mukatam tersebut, saudara-saudara. Ketika abad 10, ada satu khilafah yang memerintah di Mesir. Mereka membaca Matius 21 ayat 21 ini. Mereka mendengar ada ayat tersebut.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu beranjak kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Mereka menantang orang-orang Kristen saat itu, orang-orang Kristen Koptik. Pindahkan gunung ini, Mokattam, yang terletak di Kairo itu, seperti ayat ini. Kalau kamu bisa pindahkan, kamu terus jadi pengikut Kristus atau jadi orang Kristen. Tapi kalau kamu tidak bisa pindahkan bukit Mokattam ini, aku bunuh, kami bunuh, atau kamu keluar dari Mesir ini. Dan mereka berdoa, mereka mendapatkan hikmat. Tiba saatnya mereka membuktikan iman mereka. Tuhan memberikan hikmat untuk berdoa, memuji Tuhan. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami, sebanyak 400 kali. Mereka lakukan ke utara, Kyrie eleison 100 kali. Ke selatan mereka lakukan Kyrie eleison 100 kali. Ke barat mereka lakukan Kyrie eleison 100 kali. Dan terakhir ke timur mereka lakukan memuji Tuhan Kyrie eleison sebanyak 100 kali. Dan seketika bukit Mokattam itu terangkat dan mulai berpindah. Lalu khilafah itu, pemimpin khilafah itu terkejut dan mereka takut akan kejadian itu. Sementara gunung sudah berpindah sejauh 3 km. Mereka katakan stop, karena mereka tidak mau gunung itu menimpa mereka. Stop. Dan sejauh 3 km gunung itu berpindah. Ini bukan dongeng. Ini kesaksian hidup yang nyata, Bapak Ibu. Gunung beranjak, asalkan kita tidak bimbang dan percaya. Ayat 22 katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Bukan hanya situasi sekarang, di mana kita sedang dihimpit kesesakan oleh bencana dan tidak tahu kapan bencana ini berakhir. Tapi sepanjang kehidupan kekristenan kita panjatkan doa. Dan kita percaya apa yang kita doakan, tidak bimbang dan percaya kita akan menerimanya. Tuhan memberkati. Shalom.